Let's your voice bloom with Podcast Sekai. Oke, jadi bagi yang belum tahu ya, podcast Sekai ini podcast yang banyak banget yang ngebahas banyak banget hal tentang budaya-budaya Jepang, cita-cita Jepang, atau mungkin pokoknya bahas banyak banget deh kita di sini. Iya. Iya, dan kali ini nggak kalah serunya. Kita kedatangan satu narasumber yang kayaknya ini denger-denger pinter nggak sih? Ih, emang pinter banget berotak senku. Kenapa tuh? Kira-kira kenapa tuh? Dia kayaknya pernah dapat beasiswa ke Jepang. Pinter banget gak sih? Pasti itu kayak Keren banget. Kayak perasaan nggak sih kayak gimana caranya dapetin beasiswa itu nggak sih? Iya, di Indonesia aja buat dapat beasiswa aja susah, dan ini tuh dapat ke luar negeri. Ke Jepang lagi? Iya, ke Jepang lagi, Bo. Keren banget. Dunia Langsung aja impian. sih. Ya. Langsung aja kita panggil geser kita yang berotak senku ini. Ayo, selamat datang. Wih. Halo. Halo. Oke, kakak bisa perkenalan diri dong. Oke, bisa. Sebelumnya. Oke, aku pakai bahasa Jepang kah atau bahasa Oh, Indonesia? boleh. Gimana nih? Kelihatan banget aura pinternya tuh nyampe sini. Enggak. Tapi kayak habis dari Jepang kayak mungkin masih vibes-nya Jepang Wah, mungkin ya. iya sih. Boleh kah? Boleh. Oke. 本日インタビューしていただき誠にありがとうございます。今でマリアセです。マリアスと呼んでください。ダイアナ大学生の4回生です。よろしくお願いいたします。 Keren banget. Nanti semangat ya ngasih captionnya sama artinya ya. Oke, gampang artinya. Kalian pasti ngerti. Oke. Boleh. Untuk pertama-tama nih, aku ada pertanyaan. Kakak nih sebenarnya kan kakak beasiswa ya, dapat beasiswa ya. Itu tuh beasiswanya tuh beasiswa apa sih? Kayak gimana sih? Dan syarat-syaratnya kira-kira apa aja? Oke, aku dapat beasiswa dari Membuka Kusho. Max itu program Japanese Studies. Itu kita belajar 1 tahun. Aku dapatnya di Kobe Women's University, Kobe Joshi Daigaku de. Aku belajar itu selama 1 tahun. Tuh untuk dapat itu tentunya aku dapat dari prodi, itu direkomendasikan oleh prodi, terus ikut seleksi, berkas-berkas kayak gitu. Lumayan berat sih, kayak aku ngurusnya sampai sebulan gitu. Tetapi at the last aku dapat itu, dapat di Kobe. Pasti pas dapet kayak bersyukur banget gak sih, kayak udah sebulan berkutat dengan dokumen-dokumen seperti itu kan pasti kayak aduh pusing banget gak sih? Pusing, sangat pusing, kayak bolak-balik akademik, ngurus KHS itu kartu hasil studi itu banyak banget yang aku ngurusin, ke rektorat juga itu bolak-balik itu sumpah. Tetapi worth it. Itu tadi namanya beasiswa Max ya? Max. Nah, Max ini tuh kayak untuk ikut beasiswa ini tuh ada ujiannya kah, ada tesnya, atau kayak yang kakak bilang kan tadi kakak direkomendasikan. Itu tuh tetap harus ikut ujian atau langsung dapat aja? Oke, kalau Max itu dia ada 2 program. G2G itu dari pemerintah ke pemerintah, dan U2U. Nah, syukurnya aku program yang U2U, University to University. Jadi mereka kayak kita udah ada kayak apa ya, hubungan satu sama lain. Jadi dari sana kalau minta orang yang mau riugaku ke sana atau ikut exchange itu boleh. Gitu. Jadi pertama-tama tentunya harus punya JLPT. Kalian harus ikut dulu JLPT. Kalau aku itu punya N3 dulu kalau di Kobe Joshi. Tapi kalau kalian mau yang lebih wah lagi univnya kayak Osaka University dan mungkin Tokyo, itu harus N2 atau N1. Lebih baik menurutku N1 sih. Kalau Kesempatannya bisa. lebih banyak ya. Iya, betul. Sih, benar. Aku ada yang bertanya, tadi kan Kak Marisa bilang ada yang G2G sama U2U kan, itu bedanya apa sih Kak? Kayak apakah worth it lebih worth it yang ini atau yang ini kayak? Oke, sebenarnya dua-duanya worth it. Tapi kalau untuk tingkat kesulitan, G2G lebih sulit. G2G, karena government to government. Kalian kayak diseleksi mungkin se-Indonesia, itu cuma yang dicari beberapa orang aja. Tapi kalau U2U, itu dari univ kita aja. Dari univ kita yang diseleksi. Misalnya angkatanku waktu itu angkatan 22, angkat 21 ya seharusnya yang ke sana. Tapi karena angkatan 21 mereka, mohon maaf ya, mungkin tidak ada yang memiliki N3,
jadi dioper ke angkatanku. Nah untuk syukurnya saat itu yang punya N3 mungkin cuma aku saja untuk yang perempuan, tapi untuk yang laki-laki mungkin ada. Nah itu aku diseleksi juga, aku ikut interview juga, karena untuk membuktikan bisa nggak nih ini ke Jepang atau enggak gitu. Kalau nggak kan kayak kurang kan ya, sudah punya N3 tapi nggak bisa itu komunikasi, itu harus di interview terlebih dahulu. Berarti itu tuh ujiannya cuma interview aja atau ada ujian tes kayak tulis juga? Kalau dari prodi ada tentunya. Kalian banyak. Pertama berkas yang aku bilang itu N3, KHS kalian. Yang kedua itu interview sakubung. Itu kalian nulis sakubung. Tes tulisnya sakubung itu nanti ditentukan temanya. Aku bocorin sedikit ya temanya itu. Biasanya apa itu kayak yume kalian, mimpi kalian itu kalian harus nulis itu sakubungnya. Terus sebisa mungkin kireni kayak buat sedetail dan secantik pakai kanji kalau bisa. Jangan pakai hiragana atau katakana. Itu ya kalian tahu harus bisa pakai kanji. Terus tipsnya, terus yang ketiga itu interview. Interviewnya 3 bahasa. Pertama kalian interview bahasa Jepang, itu dari my sensei, native speaker. Yang kedua bahasa Inggris dari Ari sensei kalau nggak salah. Ketiga itu bahasa Indonesia, Budi Sensei sebagai koprodi kita. Itu sih harus meskipun kalian bisa bahasa Jepang tapi kalian nggak bisa bahasa Inggris, sepertinya cukup sulit gitu. Itu sih dari aku. Paham. Wih, pantesan pasti pusing yang ngurusnya ya, soalnya tesnya banyak banget ternyata ya. Apalagi nanti di interview 3 bahasa kan, pasti kayak aduh udah bahasa Jepang, bahasa Inggris lagi kayak pasti sakubung lagi kayak on the spot kalian. Kayak on the spot kalian nulis. Kayak bener-bener Kinkoyoshi kalian nulis on the spot. Kayak kita harus mikirin kanjinya juga kan, bumpo juga, pola kalimat itu kalian harus pikirin kayak apa. Wah gitu. Terus aku dengar juga interview yang tahun lalu, tahun ini ya contohnya mungkin, itu mereka 3 tema. Sedangkan waktu aku syukurnya cuma 1 tema, itu tentang mimpi kalau nggak salah gitu. Itu berarti nulis sakubungnya itu di tengah-tengah diliatin sama gitu. Bener, 1 jam kalau nggak salah. Apa aku terlalu kapan lagi yang ngasih kayak gini, makanya Minasa nonton ya, harus nonton di sini. Oh my god, keren banget. Kayak spill. Iya, nggak apa-apa. spill beasiswa yang harus kalian ikuti ya. Itu on the spot 1 jam itu kalian buat sebisa mungkin ya kireni kaite kudasai. Pokoknya harus buat yang sebagus mungkin biar dosennya tertarik dengan apa isi dari karangan kalian itu sih. Ya. Tapi temanya sendiri itu kayak dikasih taunya itu hamin berapa atau kayak pasti saja langsung No, on the spot benar-benar kalian harus ya. Penting ada buat kayak nyiapin dulu dari rumah gitu nggak? Tapi ada di Soro kayak nanti kalian buat sakubung ya kayak gitu aja. Tapi nggak dikasih tahu temanya apa. Jadi ya itu kalian harus persiapin dulu. Kalau aku tuh. Aku awalnya kayak tertarik deh pengen ikut, sekarang aduh kok pusing ya. kok ngeri sedap gitu. Tapi ya kakak nih berarti di sana selama setahun ya? Iya. Selama setahun itu sebelum kakak ikut beasiswa ini kakak pernah nggak ada ke Jepang dulu? Belum pernah ke luar negeri bahkan. Belum pernah kemana ya? First time ke yang benar-benar kayak keren banget. Iya. Sangat deg-degan tau. Apalagi kalau di bandara itu kan gate itu berubah-ubah kan. Terus juga pakai bahasa Inggris. Itu cukup solid sih untuk pertama kali. Iya sih, oh my god. Apalagi ya kakak harus ngurus tes, dokumen, harus ngurus paspor juga. Pusing banget. Itu untuk kakak yang baru pertama kali ke Jepang atau baru pertama kali ke luar negeri dan ke Jepang itu untuk awal-awal masih ada nggak kayak culture shock yang sampai yang kayak, aku tahu Jepang kayak gini, tapi aku nggak nyangka segini banget gitu. Banyak. Banyak banget. Kira-kira. Jalan kaki sih, jujur. Kalian kayak dari asramaku sampai ke stasiun itu 15 menit aku jalan. Bayangkan Jepang ada 4 musim. Yang paling parah itu musim panas kan. Itu jalan kaki kalian 15 menit rasanya mau meninggal. Sumpah. Terus kalau musim dingin itu dingin banget. Kayak benar-benar sampai ke tulang itu ditusuk. Ya itu sih. Culture shocknya jalan kaki. Terus kedua yang paling parah
Kalau di sini kan kita habis kelas itu kita biasa nongkrong kan sama teman. Di sana nggak tahu. Mereka ke perpus, mereka belajar. Yang kayak tiba-tiba ngajakin kita makan yuk gitu Nggak ada. Oh my god, shock tau. Sumpah kayak. Tapi mereka benar dari fasilitas kampus benar-benar menyediakan perpus yang benar nyaman. Fasilitas kayak lunch, bukan, yang kayak tempat-tempat untuk belajar gitu kayak kafe, tapi ya gratis gitu. Itu benar-benar wah banget. Sumpah, itu yang bikin aku kayak Pengen ya lah. pengen sih, selamanya pengen tapi kayak ya Apa? karena juga ini sih kayak karena kan kelasnya udah nyaman kan, kayak banyak perpustakaan udah nyaman, terus kayak juga kelasnya mungkin juga lebih nyaman gitu kan, jadi kayak mungkin betah di perpus gitu, betah di kampus gitu. Iya, Kayak sangat. Iya sih. Oh ya, sama ya tadi kan kakak ada sebut ya Jepang tuh ada 4 musim ya. Itu dan kakak sana selama 1 tahun, berarti udah ngalamin semua musim dong. Iya. Itu musim yang paling kakak nggak suka sampai yang paling kakak suka apa? Oh my god. Kalau dibilang yang paling nggak suka, jujur ya, itu musim panas. Karena bener-bener aku udah hitam sama hitam. Itu kayak, gitu. Terus juga keringetan kan, gitu. Tapi kalau di musim summer itu, kita bisa lihat Hanabi. Itu cantiknya. Itu matsuri banyak banget. Itu paling, aku suka itunya. Tapi kalau dibilang paling suka, itu aku spring. Apa ya? Haru, Semi. ya musim Ya, musim semi. semi. Itu kayak sumpah kayak cantik banget bunga sakura, bunga yang lainnya pun juga cantik banget dan sejuk itu sih. Iya, kakak di Osaka ya? Aku di Kobe Oh, di Kobe. dan masuk Kansai dia. Oh ya, masuk Kansai. Tapi di sana untuk musim biasanya itu panas atau enggak? Atau normal aja? Biasanya itu maksudnya kayak gimana? Kayak ada rentang loh kalau musim di Jepang itu misalnya dari Desember ke Januari itu dingin banget. Habis itu dari Januari ke gini agak sejuk gitu. Dia tuh ada rentangnya gitu loh. Jadinya Nggak ada musim normal gitu? no, nggak ada, bener-bener nggak ada kayak jadinya kayak ya itu dah. Kadang kalian panas banget, dingin banget. Tapi kayak kalau untuk kita mungkin di semi oke sih. Kalau kalian datang ke April itu oke. Aku kemarin kesana pas April. Ya itu bagus ya. Tapi itu dingin kak. Itu April aja itu dingin banget. Aku kan emang kuat dingin orangnya. Tapi pas itu waktu itu aku di stasiun beneran jongkok sambil begini, dingin banget. Anginnya kenceng soalnya dia kan. Iya. Dia dinginnya bukan dingin yang udaranya dingin, tapi anginnya yang bus gitu loh. Aku kayak gila ini aku kedinginan, aku aja kedinginan. Belum musim dingin dia, cuma musim dingin mah parah sih. Iya sih. Tapi di tempat kakak di Kobe itu musim dingin ada salju atau enggak? Ya nggak ada. Jadi kalau aku mau lihat salju, aku udah pergi sih ke Nagano. Itu lumayan jauh sih dari Kobe. Itu benar-benar Nagano tuh cantik banget sama saljunya. Jadi aku emang tertarik ke sana gitu. Sayangnya di Kobe nggak ada. Iya, aku kan waktu itu kemarin sempet tuh ke Jepang tuh. Itu aku ngabisin banyak banget duit buat kereta. Kalau kakak itu kereta gimana selama Iya ini? sih, jujur kereta mahal ya. Tapi aku juga nggak tahu kenapa bus lebih mahal. Bus lebih mahal daripada kereta. Aku juga nggak tahu. Mungkin karena kalau pakai bus itu bisa kayak sampai depan rumah gitu kan. Mungkin lebih. Oh gitu. Iya, itu kayak aku kayak mikir kenapa bus lebih mahal. Padahal meskipun cuma kita satu pemberhentian itu tetap harganya sama. Pas keliling-keliling gitu harganya sama. Kereta sih ya. Aku ada pertanyaan lucu nih. Kan kalau di Indonesia itu bus kadang-kadang kalau udah kenal sama supirnya kan, bang kiri boleh nggak? Kalau di sana harus di haltenya atau boleh kayak gitu? Nggak boleh. Jepang ketat banget peraturannya itu nggak boleh. Misal kalau kalian lewat ya kalian harus nunggu bus yang lain. Itu aku pernah tahu, aku nggak pencet bel kan. Pas dia. Ya. Ya udah ngulang lagi jadinya bayar lagi kita 2 kali. Tapi sekarang di Indo juga kayak gitu tahu, nggak boleh. Oh ya? Udah nggak boleh. Jadi kayak harus ada berhenti di haltenya gitu, nggak boleh. Seenaknya. Paham sih. Oke. Gue ada mau nanya nih Kak. Boleh. Tadi kan Kakak udah cerita soal culture shock kan. Terus kayak yang tadi Kakak bilang itu kayak di sana tuh jarang banget yang kayak pulang kampus main gitu kan. Nah, kalau di Jepang itu sendiri ada nggak sih kayak kesulitan kayak Kakak dalam jadi teman atau kayak
bergaul dengan orang Jepang kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau bergaul ya, karena aku tipenya bener friendly dan pengen banget punya banyak teman kan. Tujuan aku ke sana itu kan pengen punya banyak teman, banyak pengetahuan, pengalaman itu harus kalian kalau ke luar negeri kan. Nah itu sebenarnya kalau orang Jepang itu mereka sulit banget didekati karena mereka takut, mereka benar-benar nggak bisa bahasa luar gitu kan, bahasa asing mereka benar-benar nggak bisa. Jadi kalianlah yang attack mereka dulu, kalian yang kayak apa ya, mencoba untuk mendekati. Habis itu aku akrab sama mereka, jalan-jalan. Bahkan aku pernah yang benar-benar mengesankan dalam hidupku waktu aku ulang tahun, itu aku jalan-jalan sama keluarga temanku. Itu kayak wah, bisa sedekat itu, kayak aku kayak berterima kasih sama temanku, diajak jalan-jalan, dibeliin kue waktu ulang tahun, benar-benar special moment. Itu sih. Seru banget ya. Aduh, pengen deh. Iya, jadi pengen. Oh ya, mungkin karena kita udah terlalu banyak kayak bahas-bahas nih, kakak mungkin siapa tahu pengen promosi IG-nya kakak. Promosi IG, oke boleh sih. Apa ya? Oh, aku sebutin nama IG kok, boleh? Ya, boleh. Underscore Mariasi, pakai M double A habis itu R I, aku lupa. SI. Mungkin nanti bisa dicantumin di sini ya. Oke, di sini. Di sini. Di sini. Aduh, oh iya, ngomong-ngomong masalah Instagram nih, kan aku sempat follow kakak ya. Nah, terus aku ngeliat itu pemandangannya bagus banget. Cakep banget. Cakep banget. Terus kakak ada yang pakai yukata juga. Itu kakak beli sendiri atau gimana? Aku mau berterima kasih sama temenku. Aku dibeliin. Makasih. Arigato gozaimasu. Aku benar-benar dibeliin. Aku kayak punya Necang, itu kakak perempuan lah. Aku anggap di Jepang. Dia dari Kwansei Daigakuin. Itu kenal di Bali. Aku dibeliin tahu yukata. Benar-benar dari hairdo, di hairdoin, yukata dibeliin, sampai sendalnya pun dibeliin sama yang jinjit itu. Ih, lucu banget. Mahal nggak sih? Iya. Nggak tahu, kalau kimono itu emang mahal, tapi yukata aku kurang tahu sih. Nggak berani nanya sumpah, karena aku tahu itu mahal, jadi aku nggak berani. Aku bawa balik Bali dengan selamat semuanya. Harus, itu pasti itu. Aku juga kayak, pasti kayak oh my god, dapat. Iya, sebaik itu, sumpah. Aku banyak ketemu orang-orang baik banget di Jepang yang benar-benar nganggap aku sebagai keluarga kan. Harus kalian kalau misalnya ke Jepang nanti pasti ketemu orang-orang yang baik. Amin. Tapi ya perilaku kita juga harus baik ya. Benar. Harus friendly gitu ya. Iya. Tapi di sana emang strict banget ya, yang aku tahu juga. Kira-kira kakak pernah nggak ketemu sama mahasiswa ya dari student exchange juga yang perilakunya itu kadang-kadang gitu? Gimana ya, kalau untuk itu enggak sih, orang-orang baik banget. Oh iya, kakak juga di Women University kan, isinya cewek. Semua cewek. Iya sih. Mungkin karena ini nggak sih, kayak kan Jepang itu kan terkenal kayak negara yang sangat menjunjung tinggi apa ya, istilahnya kayak adab gitu lah. Jadi ya, mungkin orang yang ke Jepang juga kayak jaga sikap gitu masih, jadi kayak biar nggak dilihat kayak yang besi. Benar-benar. Tata krama sih menurutku. Mereka juga belajar, kita juga diajarkan tata krama. Oh, kalau di sana mata kuliahnya yang kakak ikutin apa aja tuh di sana? Waduh, tiba-tiba mata kuliah. Ingat lagi ya? Iya. Jujur ya, beban studi di Jepang dan Indonesia beda banget. Oh my god. Sumpah, kayak kalian sometimes on the spot gitu disuruh baca kanji tanpa kalian searching terlebih dahulu. Disuruh baca, terus dihafal, terus bicara speaking. Bahkan kayak kita dikasih on the spot soal, kayak benar-benar diajarkan speaking, kaiwa itu benar-benar wah gitu. Mata kuliah aku ngambil 10 sih. Terus ya itu biasa belajar untuk ryugaku, itu kita belajar bahasa Jepang, bumpo, itu untuk JLPT juga. Aku harus lulus N2 gitu. Itu aku belajar juga. Terus aku ngambil bahasa Cina, Korea juga. Wah, ini
Faris juga Korea. Oh enggak. Tapi aku juga nggak bisa. Kemarin sih tuh 3 bahasa loh misalnya. Iya Atau sih. Ada lagi kayak bahasa Inggris mungkin. Iya 4 jadinya. Bayangkan kamu belajar bahasa Korea, penjelasannya Jepang. Aduh. Kayak Pusing banget. Kami juga pernah belajar bahasa Inggris, tapi gurunya bahasa Jepang kan, jadinya aku nggak ngerti apa yang dia bilang soalnya pronunciation-nya kayak beda gitu ini ya. beda. Ponsi, iya aku kemarin dapat kelas Mandarin juga. Itu diajarinnya pakai bahasa Indo sama bahasa Inggris aja, aku kayak, hah? Gimana bahasa Jepang? Aduh. Ya tapi aku diajarin native. Oh ya dia orang Korea. Tapi itu deh. Bahasa Jepangnya nggak sulit banget dimengerti. Aduh, iya sih, paham. Oh ya, sama kakak berapa kali pergi ke event-event Jepang gitu? Kalau event Jepang mungkin karena aku nggak terlalu suka anime ya, tapi aku lebih ke matsurinya. Aku Nah suka itu, maksudnya matsuri bukan event anime ya? Bukan loh, matsuri. Iya, itu matsuri banyak banget sih. Hampir kayak pernah aku karena habis liburan tuh kan sebulan, aku tiap hari jalan-jalan. Itu parah banget. Dapat infonya dari mana? Dari senseiku, dari temanku diajakin sih sama teman, ayo ke sini gitu kayak diajakin. Deket-deket kok yang ada di Kobe masih. Biasanya kalau kesana beli apa aja tuh kak? Ya. Kalau matsuri yang pastinya takoyaki, yakisoba. Yakisoba sih aku demen. Yakisoba kan itu kayak mie goreng. Itu enak banget. Kalau beli di yata-yata itu enak. Oh kakak dari pasti di Jepang kan udah lama pasti beli snack-snack gitu kan. Ada nggak yang favorit banget sampai balik ke Indo pun kakak beli banyak banget gitu? Apa ya? Karena aku suka matcha KitKat sih. Kerasa ya? Iya. KitKat matcha tapi yang matcha yang coklat, nggak matcha full matcha gitu enggak. Ada. Dia yang matcha full ada, plus matcha sama coklat ada. Isi. Oke, kita juga tadi udah bahas tentang IG-nya Kamariasi buat yang mau follow. Oh my god. Kamu mau lihat kayak gimana sih di Jepang tuh mungkin bisa stalking IG-nya Kamariasi. Atau pengen nanya-nanya tentang beasiswa? Boleh banget kalau kalian mau nanya aja. Iya boleh. Sampai habis juga. Iya boleh juga. Dan untuk minasan juga nih yang udah nonton, terima kasih banyak. Ya. Terus juga kita kan udah kayak kasih tahu nih kayak gimana sih cara buat beasiswa, terus kayak apa sih Photoshop di sana, terus kayak dibaca teman di sana gitu kan banyak banget yang kita ketahui di sini. Benar. Terima kasih sekali ya. Aku juga terima kasih banyak. Sekali buat Kamariasi yang udah mau diundang, udah menyempatkan waktunya dia yang lagi sibuk banget. Kebetulan. Enggak. Keren banget. Oh my god. Terima kasih. Oke. Untuk minasan semua yang udah nonton juga terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga follow IG-nya Kamariasi. Mungkin ada di sini mungkin ada. Arigato. Iya, terima kasih. Oke. Let your voice bloom with Podcast Podcast Seika. Yeay.